Mary pun memohon agar James menghentikan aksinya. Akan tetapi, psikopat mana yang mau dengar? Bagaikan ayam geprek, Tom pun modar setelah mendapat migrain ekstrim. Dan kini, giliran besti sejatinya yang menjadi giliran. Betapa syok setengah edannya Mary saat melihat besti terbaiknya modar bagaikan ikan kehabisan air. Dan tak lama kemudian, psikopat kelebet pun kembali dengan membawa sekompan pertalit yang sudah tidak disubsidi dan akan ia gunakan untuk menghabisi Bobby. Tapi sialnya, psikopat ini gercep membungkam Mary. Merasa partinya ada yang mengganggu, psikopat James pun segera pergi untuk menghabisi orang tersebut. Oh, ternyata itu adalah si supir yang kembali untuk mengambil kartu kreditnya. Namun si bewok heran saat melihat kondisi toko yang sepi. Dirasa ada yang gak beres, si supir pun segera menelpon polisi. Sementara itu, Mary terus berusaha melepaskan kawat yang mengikat tangannya. Setelah berhasil bebas, ia pun segera melepaskan Bobby. Namun Bobby yang merasa psikopat akan kembali, meminta Mary mengambil senapan somplak dari salah satu loker. Kemudian Mary membebaskan Bobby dan bersiap menunggu psikopat datang. Tapi di sini gua heran ya, kenapa nggak si Bobby aja yang nembak, malah nyuruh-nyuruh si Mary. Kembali pada si supir yang penasaran dan masuk ke kantor manajer. Sungguh suwe sekali. Sehabis sakit tenggorokan, si supir malah terkena tembakan Mary. Dirasa telah menghabisi psikopat, Bobby dan Mary pun keluar. Namun betapa kagetnya mereka saat yang tertembak malah si supir truk. Di tengah rasa bersalah Mary, Bobby langsung mereload senapan itu dan mengajak Mary untuk memburu psikopat kelebet. Cerdik sekali. Dirasa tidak akan menang melawan senapan, psikopat kelebet memilih aksi ninja-ninjaan. Di luar toko, polisi panggilan si supir akhirnya tiba. Menyadari hal itu, mereka pun segera keluar untuk membantu si petugas. Bagaikan Hayabuset, psikopat menggaplok Bobby dari kegelapan sampai modar. Ternyata polisi yang datang cuma satu. Setelah Mary berkata jika psikopat James berada di toko, si petugas pun segera mengevakuasi Mary. Oh my god, si petugas pun bucat dijedor psikopat. Lantas Mary yang setengah bonge berusaha kabur dari psikopat yang berjalan nyantui. Saat menemukan sekop, Mary pun sedikit mempunyai harapan untuk adu mekanik. Tak lama kemudian, psikopat pun curiga jika Mary berada dalam bangunan itu. Tapi jelas saja, gaplokan seperti itu hanyalah obat sakit kepala bagi psikopat.
Saat Mary mencari senjata, ia melihat sebuah pajangan rusak. Akhirnya, psikopat kelebet burik pun memboboi kerak pajangan Kinder Joy dan terluka. Namun anehnya, meski dengan luka mules ekstrim, psikopat ini masih bisa bertahan. Mendengar HP si bewok berdering, Mary pun berusaha mengambil HP tersebut untuk meminta bantuan. Hingga pada saat Mary meminta bantuan, psikopat James sudah stay memperhatikannya sambil berkata, apakah psikopat kelebet burik ini sudah modar? Di keesokan harinya, tepat pada saat film ini baru dimulai, Mary yang tersadar pun heran saat mayat psikopat James tiba-tiba menghilang. Apakah psikopat James akan pantas menyandang gelar? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Mary kini sedang bekerja di sebuah salon kecantikan. Oh my god. Ternyata psikopat James masih hidup dan pantas menyandang gelar sebagai Psikopat gua